Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel Lembaga IT dan tidak sombong. Apa kabar para sahabat-sahabatku yang ganteng-ganteng, yang baik hati dan tidak sombong seperti saya? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggacoran lovebird balibu ya teman-temannya. Oke. Ketika teman-teman pengen bermain balibu atau baby, saya sarankan langsung koloni saja. Koloni atau diuntul lah bahasanya. Tapi dalam tahap awal, kalau menurut saya pribadi itu lebih baik di koloni dulu. Kenapa saya bilang koloni dulu? Karena burung lovebird balibu itu memang burungnya burung penasaran. Jadi biar milih untulannya dulu. Yang cocok yang mana, katakan seperti itulah. Tapi kalau saya pribadi, untulan lovebird balibu itu bukan harus lawan jenis atau sesama jenis kelaminnya. Yang penting asal cocok, asal dicabut peta langsung bunyi. Ciri-cirinya burung balibu yang dicabut bunyi itu ketika di dalam koloni terus tidurnya sama siapa gitu, tidurnya sama warna ini atau warna apa, atau paruh ini atau paruh merah, atau itu kita bisa perhatikan. Bang, kalau untuk untulan yang akur gimana bang? Ya akur asal cocok aja, asal cabut lalu bunyi. Tapi kita perhatikan bunyinya berapa detik, maksudnya loadingnya berapa menit lah, loadingnya bukan durasinya ya, loadingnya berapa menit. Kalau sama ini loadingnya lama ya berarti tidak cocok. Tapi kalau yang sama ini loadingnya cepat ya berarti cocok tandanya. Itu menurut pengalaman saya pribadi ya teman-temannya. Jadi ya kita bisa perhatikan lah. Ya minimal balibu itu saya sarankan 4 ekor lah, 4 ekor atau 3. Tapi kalau 3 biasanya yang satu kasihan dicuekin teman-teman. Ya kalau bisa 4. Paling harganya kan murah balibu tuh. Di pasar kan paling 30-40 dapat. Ya kita beli aja yang paruh merah aja, yang gampang ya teman-teman. Saya pribadi lebih seneng burung balibu itu yang warna kuning-kuning, pasjo, paskun, terus josan. Itu saya paling seneng yang seperti itu teman-teman. Karena di samping perawatannya gampang, terus burungnya mudah gacor. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau pengkolonian ya saya sarankan pakai kandang kotak seperti video saya tadi. Seperti itu teman-teman. Untuk pakannya ya silakan pakai pakan kenceng atau pakan polos, nggak apa-apa. Tapi saya pribadi karena saya fokusnya ke dewasa di rumah, stoknya cuman paling pakan polos. Ya saya mau nggak mau burung saya tak kasih pakan polos teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan perawatan yang konsisten burung akan gacor sendiri. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau burung di koloni itu nggak bunyi. Memang 1-2 hari burung di koloni itu memang ya nggak bunyi. Kadang ada subscriber saya tanya seperti ini, bang burung saya kok waktu single gacor, kenapa setelah diuntul atau di koloni nggak bunyi? Ya jelas wong untul fungsinya untuk meredam emosi, ya nggak bunyi lah. Coba aja dicabut pasti bunyi. Dan pencabutan tersebut ya jangan 1 hari langsung dicabut. Saya sarankan 3 hari atau 5 hari atau 1 minggu dicabut. Itu untuk penguntulan awal. Kalau untuk kesehariannya kalau udah ada yang cocok ya 2 hari sekali cabut aja nggak apa-apa. Untuk waktu pencabutannya katakanlah jam 7 sampai sore ya nggak apa-apa, biar melatih durasi tersebut. Tujuan saya koloni itu burung itu untuk menghindari kepo teman-teman, untuk menghindari kenakalan remaja lah. Seperti orang juga kalau tidak melihat orang baru kan pasti emosinya naik kan, seperti itu. Nanti kalau udah kenal ya udah enak kan, seperti itu teman-teman. Jadi saya itu kalau sistem saya itu kalau melihara paut balibu itu ya kalau nggak di koloni ya diuntul lah. Kalau
koloni beda sangkar ya enggak apa-apa. Seperti tadi saya jemur diberi jarak gantangan. Untuk malam ditempel-tempel. Nanti siang kita jemur jarak gantangan. Nanti kalau teman-teman mau petel ya jauhkan burung lain. Apa-apa dipetel. Tapi untuk balibu sih nggak apa-apa teman-teman. Kalau balibu jejer-jejer aja nggak apa-apa, jarak gantangan di atas pasti akan bunyi. Dan di situ nanti burung balibu tersebut nanti akan terbiasa dengan jarak gantangan tersebut. Insya Allah burung tersebut tidak akan kepo di gantangan teman-teman. Karena pada dasarnya kasus balibu itu ya yang sering teman-teman alami pasti kepo lah. Jadi kalau ada orang yang bicara merawat burung tanpa step by step itu menurut saya pribadi dongeng teman-teman. Kenapa saya bilang dongeng? Ya saya sendiri yang sering penikmat proses itu ya harus ada step by step, mulai dari bahan, mulai dari penguntulan, mulai dari pengkacoran, mulai dari menambahkan durasi. Ya itu memang harus ada step-stepnya, nggak mungkin langsung juara, itu nggak mungkin. Kalau ada orang yang bilang merawat burung tanpa step by step langsung juara, saya mau belajar lah, saya mau jadi muridnya, nggak apa-apa, saya ingin berguru dengan dirinya teman-teman, seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman melihara balibu ya alangkah baiknya di koloni, di PAUD. Jangan khawatir di rumah gak bunyi. Kenapa saya bilang jangan khawatir? Burung balibu itu kalau cabut koloni pasti bunyi. Itu saya garansi, pasti bunyi teman-teman. Asalkan kita rawat dengan konsisten. Untuk penjemurannya silakan teman-teman jam 7 sampai jam 8 apa jam 8 sampai jam 9 nggak apa-apa. Yang penting seperti tadi video tadi ya dijejer-jejer. Untuk hariannya kalau teman-teman kasih kasih jagung aja nggak apa-apa, kasih jagung, kasih kangkung nggak apa-apa. Untuk balibu seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi merawat balibu itu lebih simpel daripada dewasa teman-teman. Dewasa itu harus memang benar-benar mengontrol emosi dan birahinya, itu benar-benar harus pas. Jadi siapa aja pemula juga bisa main balibu kalau menurut saya. Bisa main kelas baby karena simple. Cabut untul pasti bunyi asalkan kita konsisten. Cabut petal, seperti itu teman-teman. Nanti kalau pas di gantangan ya bawa aja untulannya, atau kita bawa 3 dalam kandang kapsul lalu dikerodong. Setelah dikerodong kita berangkat ke gantangan, kita jemur dikit lah. Tujuannya apa? Tujuannya dijemur itu biar emosinya itu agak tinggi, agak naik. Jadi burung nanti kerjanya nggak tidur. Kalau burung nggak dijemur di gantangan, biasanya karena efek dari pakan penceng dan EF tersebut, burung biasanya birahinya tinggi, nanti bisa terjadi tidur. Memang kalau habis dicabut dari untulannya itu memang burung bunyi, ngepak-ngepak sayap, ngemban sana sini, nanti ngunci. Setelah ngunci, nanti biasanya kebablasan tidur kalau nggak dijemur. Itu fungsi jemur siang itu seperti itu, untuk menaikkan emosinya. Jadi nanti kalau pas awal gantang ya katakanlah ngemban, katakanlah ngapak-ngapak sayap, itu hal yang wajar karena burung PAUD seperti itu, karena emosi dan birahinya belum mapan teman-teman, seperti itu. Jadi jangan khawatir. Jadi teman-teman itu jangan melihat burung-burung seperti burung konslet, burung-burung dewasa itu memang burung udah pada mapan semua. Jadi kelas balibu ya kalau ngemban, kalau nyayap itu suatu hal yang wajar. Kadang dewasa juga ada yang nyayap-nyayap teman-teman, seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan pakai treatment saya nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Saya jujur kadang orang-orang subscriber saya itu pada WA saya pengen belajar sama saya, malah kadang ada yang mau transfer uang ke saya tidak mau. Jadi saya tujuannya di sini tuh berbagi dengan ikhlas, berbagi apa adanya. Mari kita belajar bersama-sama lah. Gak usah ini saya kasih transfer uang, yang penting saya di privat sama sampean biar burung sampai juara di gantangan. Saya nggak mau. Teman-teman udah subscribe ke channel saya aja, saya udah merasa bersyukur sekali teman.
Saya merasa terima kasih sekali udah menonton dan subscribe sama saya, udah terima kasih sekali. Jadi nggak perlu ada transferan seperti itu, nggak perlu ada privatan. Kalau ada pertanyaan silakan pertanyakan saja di WA saya. Yang penting tolong kalau bertanya itu yang wajar-wajar saja. Contohnya seperti ini, konten ini sudah saya bahas, lalu teman-teman tanyakan seperti isi konten yang saya tadi. Kan saya capek teman-teman. Apa gunanya saya ngomong kayak gini? Apa gunanya saya bikin konten lalu ditanyakan lagi? Tanya yang inti aja. Maksudnya ini contoh ya. Ini contoh netizen saya yang cerdas nih. Nih. Ini orang cerdas. Dia menyerap isi konten saya, melakukan treatment saya, lalu tanya yang belum saya bahas di isi konten ini. Ya memang ini sudah jadi resiko saya sih ya. Resiko saya jadi YouTuber, terus resiko saya memberikan nomor WA. Memang kadang ada orang yang cepat mudeng, ada orang yang tidak mudeng. Jadi saya mohon pada subscriber saya kalau tanya ya hal yang penting-penting saja. Jadi kayak kemarin juga ada yang tanya, "Bang, perbedaan burung dewasa sama balibu seperti apa ya bedanya?" Ya Allah. Hal seperti itu ditanyakan kepada saya teman-teman. Ya, padahal kan kelihatan banget kan dewasa sama balibu, ciri-cirinya kelihatan banget. Ya saya jawablah, orang dia tanya kan saya jawabkan. Cuman di sini saya tidak menghadapi satu atau dua orang teman-teman. Tiap jam hari itu WA saya masuk 2000, 1500. Bayangkan, saya di WA orang lalu saya baca tidak balas, perasaannya seperti apa? Seperti itu. Saya berusaha karena ini pekerjaan saya, bikin konten kreator. Saya berusaha untuk membalas, saya berusaha untuk memberikan solusi. Tapi mbok ya yang tanya yang penting-penting saja. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat para pemain balibu, pemain baby, kesimpulannya seperti ini, intinya seperti ini. Kalau teman-teman mau bermain balibu atau baby itu saya sarankan untuk di koloni satu sangkar 4 ekor katakanlah. Untuk pertama pembelian atau untuk pertama punya burung di koloni dulu biar enak dulu, biar makannya kenyang. 1 minggu ini saya kasih waktu 1 minggu. 1 minggu teman-teman jangan dipisah dulu, kasih pakan enak, jagung lah, apalah, jemur tiap hari jam 7 sampai jam 8. Kalau diimbun gimana terserah, kalau bisa bangun pagi terserah diimbun. Mandi gimana bang, habis jemur dimandikan, angin-anginkan. Selama dalam fase 1 minggu tersebut burung dipetal, pilih yang mana yang prospek, nggak usah misah-misah jauh-jauh, nggak apa-apa. Nanti di situ burung akan terlatih, akan bunyi sendiri. Di mana yang prospek tersebut, teman-teman harus dipilih, tentukan mana yang harus digantangkan, mana yang harus dijadikan player. Untuk pemasteran, teman-teman saya wajibkan untuk sehari-hari itu setiap malam itu dimasteri sampai pagi. Untuk memperpanjang durasi, silakan teman-teman direnang. Karena dengan renang melatih pernapasan, karena burung napasnya panjang, insya Allah akan menyerap masteran tersebut. Ini intinya. Jadi kalau selain renang gimana bang, diumbar nggak apa-apa, tapi prosesnya lama. Seperti itu teman-teman. Kalau di mandi sauna gimana bang? Jangan, balibu itu nggak kuat panas, bisa kena snot. Jangan. Kalau mandi sauna untuk dewasa, itu menurut saya pribadi. Setelah dalam proses 1 minggu tersebut, teman-teman itu tadi 3 hari sekali, pertama cabut lagi, 2 hari sekali cabut lagi, sampai 1 hari, sampai tiap hari kita cabut petal. Nanti kalau udah prestasi, teman-teman harus dipisah sama untulannya, jangan di koloni lagi. Bisa tapi tempel kalau malam tidurnya sama koloni tersebut. Seperti itu ya teman-temannya. Kalau udah prestasi teman-teman jangan tiap hari dipetal, karena apa? Nanti simbolnya bosan. Karena balibu itu kalau dipetal tiap hari itu bosan sama untulannya. Jadi saya sarankan 2 hari sekali dipetal. Kalau nggak digantang, dipetal nggak apa-apa. Tapi kalau digantang, kita gunakan kesempatan waktu itu untuk dipetal di gantangan. Contohnya seperti apa?
Kalau misalnya teman-teman mau mental hari Senin ke Rebo, teman-teman berangkat aja Rebonya ke Gantangan, jadi kita sambil menyelam minum air. Dah gitu aja ya. Fungsinya treatment ini untuk menghindari kepo, untuk menjadikan burung gacor, untuk memperpanjang durasi gitu ya. Sebelumnya saya minta maaf, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya segenap pendekar Umbrus beserta keluarga saya meminta maaf kepada subscriber saya apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kata-kata menyinggung teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekar Umbrus, mantap.